Siang ini, Sisi dan teman-teman sampai di tempat perkemahan. Mereka masuk ke dalam tenda masing-masing. Sisi berada di tenda yang bersebelahan dengan tenda Lily. Malamnya, Sisi dan teman-teman berkumpul dekat api unggun. Mereka bercerita, bermain kuis, dan bernyanyi bersama. Saat sudah larut malam, semuanya mulai masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Malam ini angin terdengar bertiup sangat kencang. Sisi dan 3 teman lainnya sudah tidur dalam tenda dengan selimut tebal karena udara yang dingin. Sisi tiba-tiba bangun. Ia merasa tidak nyaman karena suara angin di luar tenda. Saat akan mencoba untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara tertawa dari luar tenda. Sisi yang merasa suara itu dari tenda teman-temannya, ia memilih untuk melanjutkan tidur. Sisi merasa suara itu dari tenda teman-temannya. Ia akhirnya memilih untuk melanjutkan tidur. Belum lama tidur, Sisi tiba-tiba kembali terbangun karena kembali mendengar suara tertawa. Sisi duduk dan melihat ke arah teman-temannya yang masih tidur. Ia bingung, kenapa semua teman-temannya tidak ada yang ikut terbangun mendengar suara tertawa yang kencang. Karena melihat semuanya tidur, Sisi akhirnya memilih untuk kembali tidur. Namun, Sisi merasa sangat sulit untuk tidur, sehingga ia melihat ke seluruh dalam tenda. Suara angin bertiup di luar semakin kencang, membuat udara di dalam tenda juga semakin dingin. Hingga akhirnya Sisi menutup mata dan memaksa untuk tidur hingga akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Sisi yang baru bangun melihat semua temannya sudah tidak ada di sampingnya. Ia akhirnya keluar tenda dan melihat teman-temannya yang tidur di tenda sampingnya. Sisi bertanya kepada teman perempuannya tentang suara tawa mereka tadi malam yang keras. Tapi Sisi kaget saat tahu kalau temannya langsung tidur saat masuk tenda. Lalu, suara tawa siapa yang Sisi dengar tadi malam? Beberapa hari ini, Ratri kembali melihat video lama yang pernah diunggahnya di internet. Dalam vlog itu ada seorang nenek yang selalu ceria, Nek Mirah namanya. Ratri tersenyum melihat Nek Mirah memasak makanan lezat kesukaannya. Tak lama kemudian, Ratri menangis sedih. Ia teringat Nek Mirah yang meninggal dunia 2 bulan lalu. Kesedihan membuat Ratri malas untuk makan. Ratri baru akan bersemangat makan apabila yang dimasak masakan resep warisan Nek Mirah. Mbak Surti, pembantu rumah tangga di rumah Ratri, selalu mengingatkan Ratri untuk makan. Nek Mirah memang baik sekali. Semua orang menyayanginya, ucap Mbak Surti. Aku harap Nek Mirah masih hidup untuk menghiburku saat nilaiku jelek, ucap Ratri. Hari-hari berlalu, tetapi Ratri masih belum bisa melupakan Nek Mirah yang baik hati. Ratri kembali teringat pada rambut Nek Mirah yang sudah memutih itu. Rambut panjangnya itu ada saja yang rontok setiap hari.
Nek Mira sering menertawakan rambut putihnya itu. Katanya, ia seharusnya berganti nama menjadi Muti. Nama Mira diberikan kepadanya karena saat lahir ia berambut kemerahan. Setiap hari Mbak Surti membantu membersihkan rumah Ratri. Suatu hari, di ujung sapu Mbak Surti, terlihat gumpalan rambut berwarna putih. Gumpalan rambut putih itu ditemukan Mbak Surti setiap kali menyapu rumah Ratri. Suatu hari, Mbak Surti tidak datang lagi ke rumah Ratri tanpa mengirimkan kabar. Ratri dan mamanya tentu saja khawatir. Mereka berencana mau datang ke rumah Mbak Surti. Rumah itu ada hantunya. Setiap kali aku menyapu, selalu menemukan rambut putih alias uban. Padahal Nek Mirah kan sudah lama meninggal. Kalau bukan hantunya, terus siapa lagi? Ucap Mbak Surti. Mendengar kata uban, Ibu Ratri tertawa terbahak-bahak. Ratri dan Mbak Surti pun jadi penasaran. Rambut putih itu ternyata rambut ibunya Ratri yang sekarang sudah mulai beruban. Ia mencabutnya setiap hari dan membuangnya ke lantai. Oh, kalau begitu aku tidak takut lagi. Besok aku akan kembali bekerja ke rumah Ratri, ujar Mbak Surti. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!